Ini yang membuat saya berat, karena dari semua gemericikna lonceng atau suara besi yang beradu harus diaplikasikan menjadi sebuah wahyu. Ini yang berat. Yang mudah yang kedua itu keadaan malaikat Jibril berubah menyerupai seorang manusia yang bernama Dahyah bin Khalifah Al-Kalabi. Itu ringan buatku karena bahasanya bahasa manusia, bahasanya bahasa komunikasi yang dipahami oleh Nabi. Tidak seperti suara, mungkin suara orang teh kudu menepikeun maksudnya begitu. Nah, Dahyah itu salah satu sahabat yang pernah diutus oleh Nabi nanti, kalau nggak salah ketika perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu terjadi pas peristiwa Bai'atul Ridwan. Kalau kita baca Khulasatul Nurul Yakin, itu ada Bai'atul Ridwan. Dalam Bai'atul Ridwan ini terjadi sebuah kesepakatan yang secara dohir merugikan umat Islam, tapi Nabi menyetujuinya. Bahkan ketika menulis Bismillahirrahmanirrahim, itu disuruh dihapus oleh utusan kaum kafir Quraisy. Ketika ditulis Muhammad Rasulullah, dihapus Rasulullahnya, diganti Muhammad bin Abdullah. Nah, di sini juga lah yang menunjukkan bahwa Nabi itu betul ummi. Dalam tragedi Bai'atul Aqabah, Bai'atul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, itu jelas Nabi itu ummi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Ketika Sayyidina Ali tidak mau menghapus nama Rasulullah, ketika disuruh menghapus Bismillah, maka Sayyidina Ali dihapus. Tapi ketika menghapus Rasulullah, Sayyidina Ali walaupun dicarikan ke Nabi Muhammad tidak hapus. Akhirnya Nabi Muhammad sendirilah yang menghapus kalimat Rasulullah, diganti dengan Muhammad bin Abdullah. Cek Nabi Muhammad, mana cina Ali tulisan Rasulullah. Ini salah satu bentuk dalil Nabi Muhammad adalah ummi, tidak bisa membaca. Tidak terjadi, tidak seperti sangkaan orang Al-Quran buatan Nabi dan lain sebagainya. Mana cina Ali, nama tulisan kudu dihapusnya mana? Dituduhkan ku Sayyidina Ali tadi, dihapus oleh Nabi Muhammad SAW. Karena selama 10 tahun itu perjanjiannya sangat merugikan. Lamun ayah orang Mekah kabur ke Madinah dulu dibalikkan, lamun ayah orang Madinah pengikut Nabi kabur ke Mekah temenan dibalikkan. Secara dohir itu merugikan umat Islam, tapi ternyata Rasulullah luar biasa, pikirannya cermat, basyirahnya sangat tajam, pikirannya sangat panjang. Oke lah, kita bisa disebut kalah untuk sementara, tapi ternyata itu membuat satu kesempatan bagi Nabi menyebarkan Islam seluas-luasnya. Bahkan di situ juga ada kesepakatan semua suku diberikan kebebasan, rek ngikut ke Nabi Muhammad, rek ngikut ke kaum kafir Quraisy, Jadi ya disebutlah dalam dunia politik itu sekutu, membangun sekutu. Ada suku ngirim ke Nabi Muhammad, ada suku setia ke kaum kafir Quraisy Mekah, yang selama 10 tahun akhirnya Nabi Muhammad oleh Allah diberikan kemudahan, Islam tersebar saat teror di dunia. Tidak lama dari situ nanti akan ada Fathu Mekah. Dari Fathu Mekah akan ada perintah hijrah bagi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemarin sudah dibahas. Jadi Nabi Muhammad itu menerima wahyu itu di usia ke-40. Malaikat Jibril menyerupai sahabat Nabi yang bernama Dahyah bin Khalifah Al-Kalabi dengan ayat yang pertama itu tentang Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Ini ayat kecerdasan intelektual, sehingga para ilmuwan kafir itu ya orang Islam, seorang ulama seperti Al-Battani, seorang ahli astrolog, ahli perbintangan, dan juga ahli kedokteran sebelum Ibnu Sina. Jaraknya 30 tahun setelah Al-Battani meninggal, Ibnu Sina hadir. Itu benten satu generasi tapi benten usia. Al-Battani lah yang menyebutkan bahwa bilangan hari dalam satu tahun itu 365 hari. Itu Al-Battani, seorang ulama besar, seorang ulama Islam. Walamma atat alaihi sallallahu alaihi wasallam ihda khamsuna sanatan wa tis'atu asyhurin. Ketika usia Nabi mencapai 51 tahun, ketika usia Nabi mencapai 51 tahun lebih 9 bulan, atau usia Nabi 52 tahun kurang 3 bulan, ini khilafiyah kan?
usriya bihi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nabi di Isra Mi'rajkan. Jadi kata ulama, Isra Mi'raj Nabi itu di usia Nabi ke-52 tahun, yang satu lagi 51 tahun, maka dihadirkan dalam kitab hadis Jibril ini bahwa kata Habib Zain bin Ibrahim Semir, usia Nabi ketika di Isra Mi'rajkan itu 51 tahun lebih 9 bulan. 3 bulan lagi kurang 52 tahun. Beliau di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mana? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Sebuah perjalanan spiritual penting yang merubah peta sejarah dan juga iktibar kamu orang sekelas Nabi gila kekarak diberi kemenangan. Sekelas Nabi khairul mursalin khairul khalqillah, pang saya makhluk Allah, pang saya utusan imamul muttaqin, imamna orang bertakwa. Aya para wali mengeluhihan Nabi, aya para sahabat mengeluhihan Nabi, bahkan 124.000 Nabi, 315 Nabi dan Rasul ketika ingin dijadikan Nabi dan Rasul di alam arwah dibaiat supaya mengimani Nabi Muhammad SAW. Sehingga keluarlah sebuah ungkapan pujian yang sangat indah, madah yang sangat indah dari seorang ulama besar yang bernama Imam Busairi. Faqan nabi khalqin wa fi khuluqin wa la yudanu bi ilmin wa la Nabi Muhammad terus naik ke atas, melebihi dari semua para nabi. Fi khalqin, dari segi bentuknya, dari segi fisiknya, tidak ada satupun nabi yang bisa mengalahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta dalam ketampanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masyhur mengenal Nabi Yusuf, padahal Nabi Muhammad lebih sempurna fisiknya, lebih sempurna ketampanannya dibanding dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Fi khalqin wa fi khuluqin, dan dari segi akhlaknya Nabi dicaci maki, Nabi dihina, diintimidasi, tiap ke masjid diciduhan, kersujud di perlu ketai onta. Tengah Nabi Muhammad di baledogan di Taif, malaikat sampai yang tidak punya nafsu pun hadir untuk menghantamkan warga Taif. Simpel jawaban Nabi, biarkan dia itu tidak tahu siapa diriku ini. Jadi itu simpelnya. Ulama apa lain kadang-kadang subhanallah, egonya terlalu kuat, maka kita sulit meraih kebahagiaan. Orang yang sudah mampu melepaskan ego dalam dirinya, maka dia dekat mencapai makom kebahagiaan. Selagi ego masih kena nafal dina hati urang, maka sepanjang ego itu aya, jauh dina kebahagiaan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Sehingga kata Imam Busairi, walam dan jangankan untuk sama, walam dan dekat saja, mendekati kesempurnaan Nabi. Tidak ada satupun para nabi yang mampu mendekati kesempurnaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya para jamaah sadananya diuji kene ku Allah teh diuji. 10 tahun dakwahna diikuti 80 orang, kurang dari 100. Pengikutan rakyat jelata, pengusaha bisa diikut, bisa dihitung pengusaha, seserate pengangguran, budak, untuk punya pengaruh, diledek Islam ketika Nabi Muhammad dakwah di Mekah 10 tahun. Orang yang jadi ajengan yang buru-buru lomba, ya penyakit ajengan ya, karena penyakit ajengan, penyakit ajengan ya.
kudunya orang ubar Nabi Muhammad pasti, tapi diberi kemenangan Allah pasti. Mana bukti Nabi Isra Mi'raj? Isra Mi'raj kata sebagian ulama itu simbol kemenangan Nabi Muhammad SAW. Yang tadinya dakwahnya ditolak, Nabi dihina, Nabi dicaci. Setelah Isra Mi'raj, Nabi dihibur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diceritakan para pendahulu-pendahulu. Taklah mun urang galau, mun urang lungsi, mun urang udet, baca riwayat para wali, baca riwayat kekasih-kekasih Allah, baca riwayat perjuangan nabi-nabi Allah, baca riwayat Rasulullah. Di situ kita akan ada ketenangan. Bagaimana Nabi Zakaria diujinya oleh Allah luar biasa. Nabi Yahya, anak kesayangan yang diharapkan oleh Nabi Zakaria bertahun-tahun. Ketika Nabi Zakaria sedang sholat, Nabi Yahya sedang sholat, dipancung kepalanya di hadapan Nabi Zakaria. Bayangkan, Nabi Zakaria pun diudak-udak sampai Nabi Zakaria nyumput di jero tetangkalan. Aya jubahna keluar tekasut, nyangkut jubahna keluar. Aya iblis menyerupai manusia di bejakeun ka ieu Zakaria aya di ragaji. Cara ragaji Mesir pada waktu itu. Ngajerit Nabi Zakaria sehingga malaikat menjerit di atas langit, sehingga Allah mewahyukan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, kasih tahu Zakaria, sekali lagi dia menjerit akan kuhancurkan alam dunia beserta isinya. Bayangkan, temenang ngajerit seorang Nabi. Akhirnya Nabi Zakaria dengan menahan potongan ragaji, menggigit sorbannya sehingga tidak keluar suara rintihan, tidak keluar rasa sakitan. Terbelah Nabi Zakaria menjadi dua. Dia mementingkan umatnya yang tak berdosa. Coba cek kurang, berbayang mesti hancurkan gitu bener-bener. Nabi Zakaria karunya itu jelma kan ukurnya ge sampai kan ukur ditahan ya prajurit. Raja kan itu hari itu bermuara dalam tafsir Bukhari, dalam tafsir Qurtubi diuningakeun lantaran seorang raja ingin menikahi anak angkatnya pada waktu, bukan anak angkat, ingin menikahi anak tirinya. Jadi ada versi kesamaan. Syariat Nabi Isa kan sejaman dengan Nabi Yahya, dengan syariat Nabi Muhammad SAW yang ibunya sudah dinikah, maka anaknya pun haram untuk dinikah. Ai raja aya indungna geus kolot, anakna geulis. Gantian indungna diceraikan, anaknya dikawin. Minta fatwa nama ku Nabi Yahya ditemenangkeun. Ngambek raja dipenggal sirahna, dijadikan mahar mas kawin kepala Nabi Yahya untuk menikahi anak tirinya. Begitu eta sang raja menerima kepala Nabi Yahya alaihissalam yang diberikan oleh anak tirinya, istrinya ini, maka bumi terbelah. Jadi sang istri yang memegang nampan berisi kepala Nabi Yahya itu tenggelam, hanya lehernya saja yang terjepit di atas bumi. Subhanallah, ini perjuangan para nabi. Urang mah cara naon? Paling jadi tagih material, balik mana? Dan kebeli keramik, kurang lancar paling kayak gitu. Mobil dijabel lah sebatas itu, orang mah pamer itu tanah dan payu wae sabar. Tenang, tinggal di para